حبيبي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا ذران لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا غريب يا رب تقضي حاجاتنا غريب تقضي حاجاتنا غريب لأجل الله وكونوا عونا بالله حسن هذا بفضل الله يا رب استجب حاجتنا بارك لنا نسجدنا بهذا المكان يا الله بالقبول يا واسع الكرم ويا قضاب يا انجب يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا دار لله يا رب آمين بحق نبينا محمد وبحق نبينا محمد بفضل نبينا محمد يا الله بها يا الله يا رب بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي محمد تقبل حاجتنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مكة والمدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa karim wa azim wa majid wa syarif ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال عليه الصلاة والسلام as-salatu alayya fa inna salata shifaa'un likulli da. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun habibun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para asatidz, para alim ulama, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, juga kepada para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama, kiblat kita, Hadratul Mukarram ad-da'i ilallah al-mujahid fisabilih al-ustadz Lutfi Mutawali. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, Allah Ta'ala senantiasa berikan keberkahan dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram Jamil Asatidz, bil khusus Al-Ustadz Fahmi Salan, Ustadz Faisal, dan juga para asatidz, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para guru-guru sekalian. Juga ketua daripada Majelis Rasulullah Basis TCC Bang Erwin, Masya Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mas Eko Laka-Laka, Masya Allah, Mas Eko, dan juga para alim ulama yang lainnya, Bang Ali, Masya Allah, jenggotnya ciri khas sudah. Bang Ali, doain para orang tua, para semuanya yang hadir di sini, kepada para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Allah taala gerakan daripada setiap langkah-langkah kita semuanya, dari rumah berbondong-bondong kita bisa hadir ke tempat ini, duduk di majlis ini, kumpul di jalanan ini, tidak lain dan tidak bukan duduk, hadir dan kumpul kita pada malam hari ini, memuliakan daripada makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, mengagung-agungkan daripada makhluk yang paling agung, yang telah diagungkan oleh zat yang maha agung. Duduk hadir dan kumpul kita pada malam hari ini, memuliakan, mengagungkan, sekaligus daripada merayakan hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan keberkahan daripada perayaan Maulid Nabi, menjadikan sabab musabab turun rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, hadiahkan, junjungkan serta kita agung-agungkan untuk pangeran besar kita, akhirul anbiya, penutup para nabi, wa imamul mursalin, serta pemimpin para rasul, sayyiduna wa maulana Muhammad. Salawat juga senantiasa pula kita haturkan untuk semua para keluarga Nabi, untuk semua para sahabat Nabi, dan juga untuk semua para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, orang tua kita serta keturunan-keturunan kita, termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar berusaha untuk mau mengikuti thariqah dan ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad, agar kita semuanya selamat dunia wal akhirat, amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita duduk di tempat ini, hadir di majlis ini, kumpul di jalanan ini, merayakan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lain dan enggak bukan karena lantaran daripada sabab musabab kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan daripada ekspresi kegembiraan kita menyambut daripada hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang enggak kita kira-kira nyambut kelahiran Nabi? Masya Allah, ini kemuliaan ritual yang sangat luar biasa. Salah satu wadah untuk mengenalkan umat tentang kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan di dalam salah satu syairnya, laula hubbu bi Muhammadin wa alihi rafdun la ta'ammana ma'ad laga fi rafdhi. Kalau seandainya, Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya menunjukkan daripada ekspresi kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah sesuatu perkara yang sesat, sesuatu perkara yang haram, Imam Syafi'i mengatakan biarin dah, kalau bahasa orang Tambunnya, biarin dah, nanan, kata Imam Syafi'i. Bagian ya, bagian dah, biar kesesatan dosanya gue yang nanggung, kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Karena apa? Saking mulianya, saking ditekankannya seorang umat untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu juga nih malam kita ngadain maulid, ngerayain maulid, karena lantaran sabab musabab cinta. Ketua panitia ada Mas Eko, ada Bang Ali Jenggot, siapa lagi? Karena apa nih? Karena ini ungkapan rasa cinta kita sama Nabi, cinta yang luar biasa. Lah tempo-tempo zaman sekarang coba, banyak nggak orang yang haramin maulid? Katanya maulid haram. Elah. Orang yang maulid, yang ngerayain maulid katanya nggak bakal masuk surga. Elah. Yang nggak ngerayain maulid masuk surga. Wah, sambar geledek yang begitu. Kagak ngerayain maulid masuk surga. Lah enak amat kalau jamin masuk surga. Kita ngapain bikin maulid, betul? Masya Allah. Dan bahkan ada rombongan-rombongan yang mereka berani mengeluarkan fatwa kalau seandainya ada umat Islam yang berani merayakan daripada perayaan maulid Nabi, mereka hukumkan orangnya yang ngerayain maulid keluar dari syariat Islam. Masya Allah. Berani ngeluarin fatwa kalau seandainya ada orang nyembelih kambing, kemudian kambing tersebut buat perayaan maulid Nabi, dihukumkan oleh mereka sama seperti orang tersebut menyembelih untuk berhala. Masya Allah. Kurang ajar nggak tuh yang begitu tuh? Kurang ajar nggak tuh? Masya Allah. Punya jenggot kayak Bang Ali aja sombong banget dah. Ya Allah, jenggot 4-5 lembar. Ya Allah, Bang Ali. Ya Allah, itu tiang gawang itu. Lah coba lihat, lah katanya emang buah jenggot ngidupin sunnah Nabi. Ya Allah, katanya ngidupin sunnah Nabi. Ada di sini yang jenggotnya 4-5 lembar. Lah Nabi lihat jenggotnya kayak gimana. Bahkan menurut daripada mazhab Imam Maliki, jenggot kalau ngelewatin kepelan tangan, ada ulama yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengatakan haram. Loh ini sampai ngengser begitu kayak jenggot Bang Ali tuh. Kayaknya sampai 2 kepelan itu tuh jenggot. Lah hati-hati. Nabi jenggotnya tebal, rapi, lebat. Kita pernah denger nggak satu nama jin namanya jin Ifrit? Pernah denger Bu jin Ifrit? Tahu jin Ifrit siapa? Diceritakan di dalam kitab Alamatus Sa'ah, susunan daripada Profesor Dr. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu diterangkan selain daripada jin Ifrit itu mukanya serem, badannya gede, kulitnya merah, jin Ifrit juga melihara jenggot. Jenggotnya jin Ifrit 4-5 lembar kayak jenggot Bang Ali. Masya Allah. Itu jenggot ngidupin sunnah Nabi apa sunnahnya jin Ifrit itu? Kacau lah. Ganti nama nih malam Ali Jenggot ya lakopnya. Kalau ditanya mau kemana lu, rumah Ali, Ali mana? Ali Jenggot ya. Hati-hati, Masya Allah. Hati-hati nih ngaramin perayaan maulid Nabi. Ya Allah, ini ritual ibadah pengenalan seorang umat biar lebih cinta lagi kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh tikus saya demen tuh sama maulid tuh, datang hadir. Lah cuman kita ini cinta sama Nabi, resep sama Nabi, sayang sama Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba syai'un fahuwa abdu, wa man ahabba syai' kathura dzikrahu. Nabi ngajarin ungkapan daripada bukti seseorang yang cinta kepada seseorang. Yang pertama, orang kalau benar-benar dia cinta kepada seseorang, maka orang yang ia cinta, si pecinta, harus siap menjadi budak dari orang yang dia cinta. Kalau emang benar-benar kita cinta sama Nabi, hadir datangnya kita nih malam karena cinta sama Nabi, buktiin kita siap jadi budaknya Nabi, kita siap jadi pesuruhnya Nabi. Disuruh apa aja sama Nabi siap, betul. Syariat kita jalanin, betul. Orang kalau udah cinta, waduh,
apa aja bakal dijalanin demi orang yang dia cinta, betul nggak? Ini sampai saya satu contoh nih, contoh pribadi nih, saya cinta sama makhluk, sama saya punya istri, jaelah, sama saya punya bini, cintanya luar biasa. Akhirnya begitu pas saya punya istri hamil, dulu saya ini bu, salah satu laki-laki yang nggak percaya sama yang namanya peristiwa ngidam. Pokoknya saya bilang, wah ngidam mah udah akal-akalan perempuan udah itu. Akhirnya pas saya punya bini hamil, dari kandungan 1 bulan sampai 4 bulan nggak kenal sama yang namanya ngidam, malah saya yang kena ngidam. Bener kualat sama istri, sampai akhirnya dari mulai kandungan 1 bulan sampai 4 bulan saya ngidam. Setiap pengen masuk waktu asar, kepengen makan yang namanya tahu basi. Ini bener nih, curhat sedikit nih. Pokoknya dicari-cari tahu basi, tapi alhamdulillah ada yang nyiapin tahu yang digoreng dari kemarin pagi, makannya besok asar. Tahu basi karena ngidam, enak. Mama kan begitu, disediain makanan ayam masuk perut, muntah ya. Begitu nggak lagi hamil ngidam, makan yang enak-enak muntah, makan ini muntah, daging muntah, buah-buahan muntah, giliran dijejelinin duit yang warna hijau doyan. Masya Allah. Akhirnya begitu pas masuk 4 bulan saya punya bini, baru deh tuh ngerasain ngidam. Orang ngidam kan muntah-muntah, bawaannya deket laki, enak aja geduk buat amel lagi. Akhirnya begitu pas saya punya bini ngidam pertama, saya punya istri minta beliin sama saya, minta beli kacang goreng yang jualnya di tengah-tengah tol. Ada nggak kacang goreng yang jual di tengah-tengah tol? Ada nggak? Ada. Kalau seandainya jalanan tol mah macet. Akhirnya karena lantaran saya cinta sama saya punya istri, iya besok kakak beliin, begitu. Akhirnya bangun subuh-subuh, mandi, sholat subuh. Setelah sholat subuh doa sebentar, langsung berangkat masuk tol Bekasi, buat masuk menuju ke tol dalam kok, tol dalam kata. Orang-orang kalau seandainya lewat tol buat menghindari sama yang namanya macet, kalau saya masuk tol nyari macet. Akhirnya sampai tol dalam kota, alhamdulillah kejebak juga sama yang namanya macet. Pas macet keluar deh tuh tukang aqua, tukang rokok, tukang apa aja macam-macam, termasuk yang keluar tukang kacang. Saya beli deh tuh kacang. Saya beli kacang, harga beli satu 2.000, perjalanan sampai 4 jam. Masya Allah. Buat siapa tuh? Buat orang yang kita siap jadi budak dari orang yang kita cinta. Ngidam pertama kepengen makan kacang goreng yang jualnya di tengah-tengah tol. Akhirnya ngidam kedua, saya tinggal di Bekasi, mertua di Kuitang. Akhirnya istri minta dianterin ke rumah mertua saya dengan catatan saya bawa mobilnya harus pakai helm. Gimana kira-kira tuh? Karena lantaran cinta, biar nanti sesuatu hal yang memalukan, saya masuk berangkat naik mobil pakai sarung, pakai gamis, atasnya helm. Begitu pas bayar tol, penjaga tolnya kaget. Masya Allah, disangkain pembalap dari Arab nih. Karena cinta, walaupun sesuatu hal yang memalukan dijalanin. Dari Bekasi ke Kuitang naik mobil pakai helm, jalan deh tuh. Ngidam ketiga kepengen banget, pas banget waktu itu bulan Idul Adha, istri saya kepengen banget nyuruh saya dagang kambing. Dagang kambing yang padahal itu lebaran Idul Adha tinggal 1 hari lagi. Karena cinta, saya beli belanja kambing, beli belanja waktu itu berapa lupa ada pokoknya deh tuh. Akhirnya nggak laku tuh kambing, lah udah pengen mepet. Akhirnya kelar Idul Adha, ngidam lagi bini pengen naikin kambing. Saya gendong tuh istri naikin di atas kambing.
bener-bener tuh keluarga. Akhirnya yang terakhir begitu pas kandungan udah masuk 8 bulan, saya habis undangan jauh di daerah Kerawang kalau nggak salah waktu itu, pulang sampai rumah jam 2 malam, tahu-tahu baru tidur sebentar, jam setengah 3 istri tahu-tahu bangunin, kak bangun kak, kenapa? Bangun sebentar, saya melekin paksa. Kenapa? Kepengen banget makan es cendol yang jualnya di Bogor. Wah, tengah malam jam setengah 3 kepengen makan es cendol yang jualnya di Bogor. Saya bilang, ya Allah, jam segini mana ada tukang es cendol, tolongin kak, ini ngidam kemauan sini anak nih kak, ntar kalau nggak diturutin ya anak ileran. Akhirnya saya bilang biarin deh tuh anak ileran daripada bapaknya mati gara-gara es cendol ya. Ini daripada bukti kecintaan kepada seorang yang kita cinta, siap jadi budak, siap mengabdi demi orang yang kita cinta. Begitu juga dengan kita, cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, kita jalanin apa-apa yang disenengin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar, mungkin semuanya tahu ya, syairnya Epi Tamala gimana? Mau makan teringat padamu, terus Mas Eko apal sih bang, mas ini mas Bang Ali, wah Bang Ali jenggot. Coba itu kalau udah sayang mau makan, ingat sama orang yang kita sayang. Ya Allah, dia udah makan apa belum ya? Coba ibu-ibu tanya deh, lakinya kalau emang bener-bener masih sayang, lagi kerja makan siang pasti inget sama bininya. Tuh, kalau sampai nggak inget waktu makan siang sama bininya, tanda tanya, jangan-jangan sayangnya udah berkurang nih. Sayang buktiin tuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap jadi budak dari orang yang dia sayang. Dan juga man ahabba syai' kathura dzikrahu, dan barang siapa yang cinta kepada orang yang ia cinta, maka si pecinta pasti akan senantiasa terus menyebut-nyebut daripada nama orang yang dia cinta. Kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita sering-sering nyebut nama Nabi Muhammad, ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakin daripada sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang nih kita buat oleh-oleh biar kita paham semuanya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda dan mewasiatkan kepada kita semuanya, as-sholatu sallu alayya fa inna sholata syifaun likulli da. Nabi ngajarin, Nabi ngingetin sama kita, perbanyaklah kalian bersolawat kepada saya, karena sesungguhnya solawat itu adalah obat dari segala penyakit, penyakit zahir ataupun penyakit batin, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Yakin wasilah daripada solawat, semua yang kita kepengenin bakalan kita punyain. Bahkan saya pernah dapat ijazah dari saya punya guru Habib Segaf Ibn Hasan Baharun Jawa Timur. Itu beliau pernah nasihatin dan manggil saya. Beliau bilang apa? Habib, ente ustadz, katanya begitu pas baru-baru pulang pondok pesantren. Masa pastur-pastur kalau dakwah pada naik mobil, masa ustadznya naik motor, kata beliau. Akhirnya saya bilang, Ustadz, didoain sayanya biar punya mobil. Kata beliau, gampang kalau pengen punya mobil. Apa Ustadz, gimana caranya? Mobil apa yang ente kepengenin? Mobil apa aja Ustadz? Ente bacain sholawat. Kalau ada mobil yang ente kepengenin, insya Allah punya. Kalau ente kepengenin yang berhubungan dengan dunia, sholawatin dunianya, insya Allah bakal punya. Cerita lagi, saya punya istri lagi deh nih, buat contoh nih. Ini buat manas-manasin yang jomblo ini. Akhirnya waktu pas istri hamil 4 bulan sampai 9 bulan, ini di USG bu sama dokter. Dari USG 2 dimensi sampai USG 4 dimensi. Hasil USG dokter mengatakan anak saya perempuan. Tapi saya kepengen banget punya anak laki-laki. Akhirnya setiap malam saya punya istri, perutnya saya bacain sholawat. Saya minta mudah-mudahan dengan kemuliaan dan berkah daripada sholawat, kalau bisa rubah ngapa ya Allah jenis kelaminnya biar jadi laki-laki.
Tiap malam perut istri saya bacain sholawat, berharap dia itu anak berubah jadi anak laki-laki jenis kelaminnya. Pas masuk 9 bulan 10 hari, masuk ruangan persalinan, di USG lagi sama dokter. Tahu-tahu dokter bilang apa? Selamat Pak Habib, calon anaknya perempuan. Saya kepengen anaknya laki-laki. Dengan spontan saya gagah mengatakan apa? Enggak dok, ini anak laki-laki. Enggak Pak Habib, ini anak perempuan. Laki-laki dok. Perempuan Pak Habib, lihat tuh di USG tuh ada belahan jenis kelaminnya katanya. Enggak dok, ini anak laki-laki. Sekarang begini aja deh dok, kalau ini anak perempuan dokter mau minta ada apa dari saya, dan sebaliknya kalau ini anak laki-laki saya deh yang kasih sesuatu ke. Akhirnya kata tuh dokter, oke Beb, kalau ini anak perempuan saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib, kata tuh dokter. Kalau ini anak laki-laki biarin, biaya persalinan saya yang tanggung. Wah, anak masih di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya. Akhirnya salaman deh tuh sama itu dokter. Begitu pas salaman saya deg-degan, waduh ini cincin gue hilang nih. Kalau ada Bang Ali nebeng cincin Bang Ali. Akhirnya ditungguin sejam 2 jam nih anak nggak netes-netes. 3 jam lahir, dari pagi lahir tahu apa, masuk ke rumah sakit pagi, tahu-tahu lahirnya tengah malam. Begitu pas lahir, wah, itu anak diangkat sama dokter. Dokter kaget tuh anak ada keongnya. Wah, dokter sampai wah ada keongnya. Akhirnya apa? Wasilah sholawat, biaya persalinan gratis. Masya Allah, menang judi itu. Judi pertama menang lagi. Luar biasa tuh berkah sholawat. Akhirnya kemarin anak baru 1 tahun 2 bulan, istri hamil lagi. Istri hamil ngapa Bu? Lah banyak anak banyak rezeki, biarin. Akhirnya begitu pas anak kedua masuk kandungan 4 bulan, saya periksa lagi ke dokter yang sama waktu pas saya periksa ke tuh anak yang pertama. Terus pas sampai ke dokter, itu dokter bilang, Pak Habib ini hamil lagi istrinya. Iya dok, udah 4 bulan. Yang kemarin umur berapa? Setahun 2 bulan. Hebat amat dia katanya. Nah gimana nih? Iya dok, nih dok pengen periksa kandungan istri saya, sama sekalian pengen di USG dok. Kata tuh dokter, oh periksanya mau oke Bib. Kalau USG nya kira-kira menurut Habib laki-laki apa perempuan? Saya bilang insya Allah perempuan dok, karena yang pertama udah laki-laki. Kata tuh dokter, udah nggak usah pakai di USG, udah pasti perempuan ini mah. Dokter takut dia diajakin main judi ya Habib. Trauma dia, Masya Allah. Nih berkah daripada sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu zaman saya bujangan, ya Allah hidup prihatin banget bener-bener. Rumah ngontrak sepetak itu sebulan 350.000 bayar kontrakan rumah. Kamar mandi nyatu sama ruang tamu. Kemudian kalau hujan pada bocor, sendiri-sendiri. Ini anak-anak hadron nih udah bener-bener jadi saksi nih. Kalau hujan ada aja tuh yang nemenin, nadangin panci, pakai penggorengan, karena bocor kontrakan. Kalau datang tamu nggak bisa mandi, karena kamar mandinya ada di ruang tamu. Punya motor Astrea, itu kalau hujan mogok tuh motor. Pengen banget punya mobil, niat buat dakwah. Akhirnya dulu kepengen punya mobil Timor. Setiap melihat mobil Timor bacain sholawat. Mobil Timor parkir usap-usap bacain sholawat. Punya, alhamdulillah berkah sholawat. Akhirnya setahun kemudian kepengen banget punya mobil Baleno. Ngelihat ada temen punya mobil Baleno, akhirnya kepengen punya mobil Baleno. Kayaknya Timor mesinnya rusak mulu. Akhirnya setiap mobil Baleno bacain sholawat. Ada mobil Baleno bacain sholawat, kebeli mobil Baleno. Pernah diundang sama orang acara, dijemput pakai mobil Camry. Wow, masuk ke dalam nyaman banget Camry. Ada polisi tidur nggak terasa, gujrakan empuk, ada lubang enak nyaman. Akhirnya kepengen banget punya mobil Camry.
Setiap Camry lewat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Camry parkir, tempel tangan, bacain sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, kepunyaan mobil Camry berkah sholat. Akhirnya kepengen punya rumah yang enakan buat anak istri. Setiap ada di rumah orang yang rumahnya enakan, cakepan, temboknya saya tempel, bacain sholawat. Muter-muter ngelihat lagi jalan ada mobil, ada rumah cakep dikit, saya pandang, bacain sholawat. Alhamdulillah, punya rumah berkah sholawat. Nih luar biasa, sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini kan ibu-ibu nih ya, ada yang bajunya seragam ya, ada yang warna-warni, ada yang nggak punya seragam. Yang nggak punya seragam, sholawatin baju ibu-ibu yang punya seragam. Tempel bajunya usap-usap, bacain sholawat. Begitu. Anak mudanya nih, yang benar-benar belum dapat jodoh. Dulu juga saya jodoh ini. Dulu saya paling ngefans sama bintang India yang namanya Anjali. Wow. Setiap nonton film India ngeliat Anjali saya sholawatin. Ya. Ada Anjali lewat sholawatin. Alhamdulillah biar nggak mirip-mirip Anjali tapi mirip India bini saya. Wah, begitu nih yang demen yang ngefans sama Syahrini sholawatin nggak apa-apa. Niatin buat jodoh siapa tahu diutus Syahrini. Ya. Pokoknya bersolawat udah masya Allah banget. Kita minta dengan wasilah solawat, minta apa aja yakin pasti bakal digobul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal yang bapak-bapak jangan solawatin bini orang ya, repot lagi urusannya. Solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kita belajar kenalin Nabi Muhammad, sosok kepribadian Nabi Muhammad. Banyak banget kemuliaan Nabi Muhammad, menceritakan akhlak kepribadian Nabi Muhammad nggak bakal ada habis-habisnya, betul. Satu aja nih tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkah laku. Wah, Nabi udah sempurna banget karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi sempurna rupanya, akhlaknya sempurna, nggak ada yang kurang, pas. Akhlaknya Nabi udah luar biasa, tingkah lakunya Nabi sangat luar biasa, ketampanan wajahnya Nabi udah masya Allah, udah dari ujung kepala sampai ujung kakinya Nabi nggak ada kekurangannya. Kita bahas satu aja nih, air ludahnya Nabi. Tahu kita air ludahnya Nabi? Itu riwayat-riwayat hadis menerangkan air ludahnya Nabi bisa dijadiin obat. Pernah satu ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat kena sakit panas. Akhirnya apa? Sama Nabi itu didatengin satu-satu sahabat yang kena sakit panas, diludahin. Ente sakit apa? Sakit panas ya Rasulullah. Diceritakan tidaklah di antara air ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nempel ke kulit sahabat yang kena sakit panas, kecuali di detik itu juga panasnya langsung hilang. Masya Allah. Keringetnya air ludahnya Nabi. Pernah juga diceritakan dalam satu riwayat hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hijrah dari Mekah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thur, masuk ke dalam Gua Thur. Ketika Nabi berada di dalam Gua Thur, cicak ngasih unjuk orang-orang kafir Quraisy, bahasa isyaratnya cicak. Maksudnya apa? Kafir no. Nabi ngumpet di dalam Gua Thur. Dan Gua Thur itu cuma punya pintu satu doang. Makanya para ulama-ulama ngajarin kalau kita ngebunuh cicak itu sunnah, dapat pahala di malam Jumat. Orang tua zaman dulu kan begitu ya, ngajarin kalau cicak malam Jumat bunuh, matiin. Kenapa? Karena cicak salah satu binatang yang pernah berkhianat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah punya kuasa, pintu Gua Thur dijagain sama sarang laba-laba dan dijagain sama burung merpati yang lagi bertelur di depan pintunya. Rasulullah di dalam bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi kecapean, Nabi kelelahan, sampai Nabi tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Diuji kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi dalam keadaan Nabi tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar, tahu-tahu apa? Ada ular yang ngedeketin kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ada riwayat lain mengatakan Sayyidina Abu Bakar nyumpel lobang pakai jempol kakinya. Akhirnya tuh ular ngedeket kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kalau seandainya dia mau menghindar, ini Nabi ntar bakal kebangun dari tidurnya. Kalau dia nggak menghindar dari serangan ular, kaki yang bakal digigit. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diem karena cintanya sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak sama sekali bergerak dari serangan ular. Akhirnya sampai apa? Itu ular ngedeket Sayyidina Abu Bakar sampai benar-benar itu ular menggigit jempol kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu ular gigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahan gigitan tersebut sampai mukanya pucat, nggak kuat pucat sampai badannya gemeter. Akhirnya gemeter nggak kuat nahan rasa sakit sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq meneteskan daripada air mata, dan air mata tersebut mengenai dari pada pipinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetesan air matanya Sayyidina Abu Bakar jatuh kena pipinya Nabi sampai Nabi bangun melek ngelihat Sayyidina Abu Bakar. Langsung Nabi nanya, "Baka Abu Bakar Siddiq?" Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar nangis, Nabi nanya, "Ya Abu Bakar, lima tabki?" Kalau bahasa orang Tambun, "Lu ngapa mewek Abu Bakar?" Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, "Ini ya Rasulullah, kaki." "Ngapa kaki?" "Digigit ular ya Rasulullah." "Kenapa nggak menghindar digigit ular?" Apa yang dijawab sama Sayyidina Abu Bakar? "Kalau saya menghindar dari gigitan ular, maka niscaya hindaran saya akan menyebabkan engkau terbangun dari tidurnya ya Rasulullah." Akhirnya apa? Sama Rasulullah dilihat Abu Bakar Siddiq, dilihat dipegang sama Nabi, terus diludahin sama Nabi. Air liur itu nggak nempel di jempolnya Sayyidina Abu Bakar, kecuali di detik itu juga rasa sakit, bengkak, dan bisanya langsung hilang dari jempolnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, air liurnya Nabi. Coba kalau air liur gitu, kira-kira warga sini ada yang sakit, ditengokin sama Bang Ali Jenggot, ditanya, "Ngapa lo sakit?" "Gua Li, diludahin sama Bang Ali." "Sembuh apa tambah sakit?" Wah, kejam amat, Masya Allah. Lah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kabar gembira, ternyata air liurnya umat Nabi bisa ngangkat satu penyakit. Ini pulang buat oleh-oleh kita, tahu air liur kita. Air liur kita itu bisa ngangkat satu penyakit, Bu, penyakit darah rendah. Darah rendah. Kalau nggak percaya nih, misalnya nih ibu-ibu, ada kali lakinya yang sakit darah rendah, datengin aja, saya yang sakit apa? Darah rendah. Ludahin deh coba lakinya. Sembuh nggak kira-kira tuh darah rendahnya? Darah rendahnya sembuh, langsung naik jadi darah tinggi. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi keringetnya aja luar biasa wangi. Ketika diceritakan dalam satu riwayat hadis, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi lewat, Nabi udah nyampe ujung, keringatnya masih ketinggalan, wanginya masih ketinggalan tuh. Saking harumnya Nabi, sampai pernah diceritakan juga dalam satu riwayat hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi dalam keadaan tidur siang di Masjid Nabawi. Tahu-tahu apa? Para sahabat-sahabat ngelihat Nabi yang lagi tidur siang, langsung para sahabat lari pulang ke rumahnya masing-masing. Ngapain sahabat pulang ke rumahnya masing-masing? Itu ngambil botol dari rumahnya masing-masing. Buat apaan tuh botol? Berebutan nadangin keringetnya Nabi, ditadangin. Buat apaan tuh keringetnya Nabi? Untuk dijadikan parfum, minyak wangi. Coba keringetnya Bang Ali. Waduh, Nabi nggak mandinya aja wangi. Gimana mandi? Kalau Bang Ali mandinya aja masih bau. Gimana kalau nggak mandi?
Masya Allah, pokoknya banyak banget kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak sekali tentang kemuliaan Maulid Nabi. Intinya tausiah ini bersama-sama terus kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan semua syarat syariatnya, perbanyak tentang membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dunia wal akhirat. Habis ini kita mintakan juga tausiah yang akan disampaikan guru kita, menerangkan lebih detail lagi tentang kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Ustadz Lufi Mutawali. Dan dari saya cukup sekian, dan mohon maaf tidak bisa mengikuti daripada acara ini sampai kelar karena masih ada acara lagi. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Alwi bin Muhammad bin Hud Al-Atos yang telah memberikan ceramah Maulid kepada kita semua. Untuk itu